Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Bisnis Islam, kelas Ekonomi Syariah 6C. Kami akan menyampaikan materi dengan tema landasan epistemologis dan normatif etika bisnis Islam. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Ana Aprilia Kurniasari, 2 Melisa Sulistionisih, 3 Ahmad Aldi Aditya, 4 Nana Imro'atul Khairiyah, dan 5 Mianur Kavina. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama. Materi pertama yang akan dibawakan yaitu mengenai landasan epistemologis etika bisnis Islam. Secara filosofis, terdapat 5 aksioma dasar yang membentuk etika bisnis Islam, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab. Yang pertama yaitu kesatuan atau unitas, di mana memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim yang meliputi ekonomi, politik, sosial, serta agama menjadi suatu keseluruhan homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Merujuk pada aksioma unitas tersebut, seorang pengusaha muslim tidak akan melakukan hal-hal berikut seperti mendiskriminasi di antara pekerja, penjual, pembeli, dan mitra kerja atas pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, serta agama. Terpaksa atau dipaksa melakukan praktek tidak etis karena hanya Allah SWT lah yang harus ditakuti dan dicintai. Yang ketiga yaitu menimbun kekayaan karena kekayaan hanya amanah dari Allah SWT. Dasar yang kedua yaitu keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang terkait dengan keseluruhan harmoni dalam alam semesta. Hukum dan tatanan yang dilihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Keseluruhan akan keseimbangan ditekankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut umat Islam sebagai ummatul wasato atau umat yang moderat. Dengan demikian, keseimbangan dan moderasi merupakan prinsip etis yang mendasar. Free will atau kehendak bebas. Manusia dianugerahi kehendak bebas atau free will untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di bumi. Kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan semua janji-janji yang dibuatnya. Hal ini tersirat dalam Al-Quran yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua janji-janjimu." Perkataan Uhud merupakan konsep yang multidimensional yang mempunyai makna. Yang pertama, kewajiban ilahi, yang kedua kewajiban sosial, yang ketiga kewajiban politik, dan yang terakhir kewajiban bisnis. Responsibility atau tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil, lantaran tidak menuntut tanggung jawab. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan manusia sebagaimana tersirat dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa berbuat jahat, niscaya akan diberi balasan yang setimpal. Tanggung jawab dalam Islam bersifat berlapis ganda dan terfokus pada tingkat mikro individual maupun makro atau organisasional dan masyarakat. Seorang muslim harus memikul tanggung jawab terakhirnya atas apa yang diperbuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap diri manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan demikian, aksioma tanggung jawab berkaitan dengan aksioma unitas, keseimbangan, dan kehendak bebas. Semua kewajiban harus dilaksanakan karena jika tidak secara moral adalah salah. Berikut saya menjelaskan tentang B, landasan normatif etika bisnis Islam. Landasan normatif etika bisnis Islam dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
dalam konteks ini dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu landasan tauhid dan landasan keseimbangan dan landasan kehendak bebas dan juga landasan pertanggungjawaban, yakni 1. Landasan tauhid atau kesatuan. Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif pada tingkat absolut dan membedakan antara kholik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendaknya. Tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat, sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. 2. Landasan keseimbangan. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sifat dan perilaku yang seimbang dan adil. Dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain ataupun masyarakat, dan dengan lingkungan, keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai umatan wasotan. Yang ketiga, landasan kehendak bebas. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Ini sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas atau free untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah fil ard, khalifah di bumi. Yang keempat, landasan pertanggungjawaban. Segala kebebasan dan melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dengan mempertanggungjawabkan yang harus diberi atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Tiap-tiap diberi tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas yang tertentu dan tidak digunakan batas atau sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koordinir atau di bawah atasan hukum yang mana etika yang tertuang dalam Al-Quran itu dan sunnah tersebut yang harus dipatuhi dan dijalankan atau direferensi sebagai acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya alam yang dikuasai. 6. Ihsan atau kebenaran. Kebaikan dan kejujuran dalam konteks ini selalu mengandung makna kebenaran. Lewat dari kesalahan mengandung pula
dua unsur, yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimasukkan dalam niat, sikap, dan perilaku yang benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari akan memperoleh komoditas perkembangan, maupun dalam proses upaya masih dan meraih ataupun mencari keuntungan atau menetapkan keuntungan. Yang selanjutnya yaitu ijtihad. Etika dalam Islam mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. Namun dalam implementasi memberlakukan dua sumber ini sesuai dengan tuntunan perkembangan budaya dan zaman. Diperlukan suatu proses penafsiran. Ijtihad baik bersifat kontekstual maupun secara tekstual. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh atau kerja keras pemikiran manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan mengenai hukum suatu masalah. Berijtihad dalam hal ini adalah usaha sungguh-sungguh atau kerja keras pemikiran untuk menetapkan berbagai pandangan, konsep, dan operasional dalam kaitan etika bisnis Islam. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.